provinsi maupun kabupaten, kita awali itu dengan doa bersama. Sebagai umat yang percaya pada Tuhan, kita berharap dengan sungguh bahwa pelaksanaan kampanye yang akan berlangsung selama 10 hari ini, mulai dari hari ini, bisa berjalan dengan lancar dan damai. Kita sebagai tim pemenangan di kabupaten, kita semua telah hadir. Ini merupakan komitmen kita untuk kita memenangkan paket Prabowo Gibran di Kabupaten Alor. Koalisi ini terdiri dari 9 partai. Kita berharap dari kekuatan yang kita miliki di Parlemen DPRD Kabupaten Alor kita mempunyai 12 kursi. Kalau kita konversi di suara pemilu dari 1.156.000 sekian, kita ada suara sekitar 80.000 suara. Untuk itu maka kita berharap kemenangan Prabowo Gibran di daerah ini mencapai 10%. Dan itu hanya bisa kita capai kalau kita semua sepakat, kerja keras, kerja berjam, kerja struktur, mulai dari tingkat teman-teman DPC, ranting, dan anak cabang. Kalau semua partai kita gerakan, maka saya akan yang sungguh bahwa Prabowo akan menang di Kabupaten Alor. Kita semua, terutama rohaniawan Kristen, rohaniawan Katolik, dan rohaniawan Islam yang telah hadir, kami sampaikan ucapan terima kasih. Kami juga terima kasih kepada Bapak Gap dan Bapak Ken selaku Wakil Ketua dan anggota tim kampanye nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkenan hadir bersama kami di tempat ini. Kita sudah mulai mengawal kegiatan ini. Kita berharap ke depan hari ini tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari kegiatan kampanye tim kampanye Prabowo Gibran Kabupaten Alor berjalan lancar dan damai. Dari pengamatan kami, TKD tim kampanye daerah Prabowo Gibran partai di Kabupaten Alor lah yang bergerak sedikit lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Bahkan boleh dikatakan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan TKD Prabowo Gibran provinsi. Karena 2 hari sebelum saya datang ke Alor, saya bersama-sama dengan teman-teman TKD provinsi, kami tidak hanya berdiskusi, tetapi kami juga belusukan untuk mencari sekretariat TKD Prabowo Gibran di provinsi. Kota Kupang begitu besar, kami belum dapat sampai hari ini. Nah, dan kita bersyukur karena justru Alor lah yang memulai. Kami di partai politik seringkali kami berdiskusi dan bukan mencari-cari, tetapi kami ingin meletakkan dasar spiritualitas dari pemilihan langsung. Dan memang pemilihan langsung punya dasar spiritualitas yang membuat kami harus bertanggung jawab terhadap proses, kami harus bertanggung jawab terhadap hasil. Pesan Pak Prabowo kepada kita semua untuk mengedepankan kampanye yang santun. Semua adalah sahabat. Pak Prabowo sendiri berulang kali mengingatkan bahwa dari 3 pasangan calon presiden, calon wakil presiden, semuanya adalah putra-putra terbaik bangsa. Pak Anies Baswedan dan Cak Imin adalah putra terbaik bangsa. Pak Prabowo dan Mas Gibran yang kita usung adalah putra terbaik bangsa. Demikian juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, semua adalah putra-putra terbaik bangsa. Itu membuat kita harus bertanggung jawab dalam setiap proses. Hari ini kita memulai hari kampanye pertama. Tanggal 28 November ditetapkan oleh KPU sebagai hari kampanye pertama. Kami mengawali ini dengan doa agar supaya awal, pertengahan sampai akhir semua berjalan di bawah tuntunan Tuhan. Kita percaya bahwa kepemimpinan bangsa ini telah ditetapkan oleh Tuhan. Kami dulu sempat membuat kerjasama politik dengan PKB. Kita lakukan dengan meriah. Tetapi kami yakin bahwa tetap bahwa Tuhanlah yang akan menentukan. Kami merencanakan, Tuhan yang menentukan. Sambil kami juga melihat, mengamati bagaimana Partai Demokrat dengan demikian bersemangat menentukan arah pilihannya pada awal-awalnya. Tetapi kemudian Tuhan menentukan, akhirnya
Partai Demokrat bergabung bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju, bukan hanya bergabung, justru berada di barisan paling depan untuk kemudian memastikan kepemimpinan Pak Jokowi berlanjut. Bukan hanya kepemimpinan Pak Jokowi yang berlanjut, karena Pak Prabowo adalah man of history, manusia sejarah. Bukan hanya melanjutkan kepemimpinan sukses Pak Jokowi, tetapi melanjutkan kepemimpinan sukses Pak SBY dan pemimpin-pemimpin bangsa yang sebelumnya. Kampanye nasional untuk pemilihan khususnya pemilihan anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Alor. Ya Allah, ya Rahim, hamba mewakili kami semua bermohon dengan kerendahan hati yang paling dalam kehadirat-Mu, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan lahir dan batin, khususnya para caleg yang akan berjuang untuk mendapatkan suara dari masyarakat dengan tujuan untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan legislatif ini, ya Allah. Lindungi mereka dari segala arah rintangan. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada mereka dengan kesejukan, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Biarkanlah mereka berjuang masing-masing orang dengan kekuatan, dengan kemampuan, ya Allah. Dengan semua yang hanya kepadamu kami sembah, hanya kepadamu kami bermohon. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbul alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil alihi wasallam wa barik wasallim. Amin amin ya rabbal alamin. Serta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tim yang dibentuk kabupaten, juga provinsi, nasional, kiranya Allah memberikan rahmat kebijaksanaan ke dalam hati, pikiran, sehingga berbuah nyata dalam tingkah laku, juga dalam proses pekerjaan di waktu-waktu yang akan datang dalam pesta rakyat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami mengucap syukur atas negara Kesatuan Republik Indonesia yang Kau berikan kepada kami dengan alam yang indah, subur, dan juga kemajemukan yang ada dalam negara kami ini. Tuhan Bapa yang paling kasih, biar kami akan merayakan pesta demokrasi untuk memilih presiden, wakil presiden. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar pemilihan ini berjalan lancar, jujur, aman, dan damai. Jauhkanlah pesta demokrasi ini dari rencana dan cara-cara yang curang dan tak terpuji. Ya Allah Roh Kudus, curahkanlah rahmat kebijaksanaan agar kami berani melakukan pilihan dengan hati nurani dan pikiran yang jernih, bekerja dengan sebaik mungkin, sehingga kelak yang terpilih menjadi pemimpin negara ini Kau berkati, Kau terangi untuk mengusahakan damai sejahtera bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang bernama Maria, doakanlah kami agar tetap hidup dalam damai penuh persaudaraan dan menghargai setiap perbedaan, terutama di saat pemilihan presiden dan wakil presiden di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, juga untuk semua yang bekerja
dari pusat sampai daerah. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saya akan berdoa secara Kristen, tetapi sebelumnya saya akan membacakan salah satu ayat nats untuk kita semua sebagai nats penguatan. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Perjalanan kehidupan bangsa ada di tangan para pemimpin. Saudara-saudara diutus untuk menghadirkan kesejahteraan dengan melakukan hal yang kecil tetapi punya makna yang besar. Mengusahakan kesejahteraan di tengah-tengah keberhasilan saya kira tidak jadi soal, tetapi mengusahakan kesejahteraan di tengah-tengah kehancuran menjadi tantangan. Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, pasti ada penguatan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa Tritunggal, Putra dan Roh Kudus, yang melakukan perkara iman, perkara yang besar di dalam perjalanan kehidupan anak-anak bangsa. Tuhan memberikan kepada kami tugas dan tanggung jawab yang besar, tetapi Tuhan tidak membiarkan kami untuk melakukannya seorang diri. Tetapi Tuhan pasti terlibat. Tuhan memberikan kepada kami penguatan. Karena itu kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing orang yang Tuhan percayakan. Mana kami ditempatkan tidaklah gampang Tuhan, karena dunia berada di dalam kehancuran. Tetapi anak-anak Tuhan yang diutus untuk memberikan kesejahteraan bagi sebuah kota, kami datang kepadamu Bapa di sorga dengan penuh kerendahan dan juga kelemahan kami terbatas dalam segala hal. Tetapi Tuhan memberikan kepada kami tugas dan tanggung jawab yang besar. Tuhan letakkan di atas pundak kami. Kami datang kepadamu Bapa di sorga untuk membawanya kepadamu di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kami kemampuan. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dengan melengkapi bagi anak-anak Tuhan hikmat, pengetahuan dan akal budi, supaya dengan demikian mereka tidak gagal. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Dan saat ini kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang akan diutus, dicalonkan menjadi anggota DPR pusat. Kami datang kepadamu Bapa di dalam sorga, mereka akan diutus dari setiap daerah. Tuhan tidak melihat fisik mereka, tetapi yang Tuhan lihat adalah hati mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memberikan perhatian dan memberikan yang terbaik bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Karena itu kami mohon kepadamu Bapa di sorga, memberikan kepada para hamba-Mu kemampuan, supaya dengan demikian ya Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan cita-citakan untuk memberikan kesejahteraan di dalam perjalanan kehidupan sebuah bangsa, kami percaya Tuhan, dengan Tuhan, saudara-saudara kekasih kami pasti mampu. Pemilihan akan dilakukan. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, kiranya Kau memberkatinya, supaya dengan demikian nama Tuhan dipuji dan dimuliakan.